Saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tema godly purpose atau tujuan ilahi. Tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang paling penting untuk kita ketahui, untuk kita temukan, dan untuk kita hidupi. Karena tanpa tujuan kita tidak akan memiliki semangat, kita tidak akan punya plan, kita tidak akan punya gairah, dan kita akan mudah menyerah. Dengan tujuan itu ada dua macam kalau saya boleh simpulkan. Ada life purpose. Life purpose itu cita-cita kita, tujuan kita sendiri secara manusia, baik kita melibatkan Tuhan atau tidak melibatkan Tuhan, keinginan kita. Contoh, saudara misalnya sekolah insinyur, saudara mau jadi engineer. Saudara mau sekolah kedokteran, saudara mau jadi dokter. Saudara sekolah bisnis, saudara mau jadi businessman. Itu ada purpose-nya. Saudara ngapain sekolah, di sekolah tertentu, ngapain saudara mau menikah, mungkin saudara mau membangun keluarga, itu tujuan. Semua itu ada tujuan. Nah repotnya ada orang-orang yang gak punya dua-duanya. Gak punya godly purpose, gak punya life purpose. Jadi hidup dibuat mengalir aja gitu loh. Dibuat santai, udah mengalir aja, go with the flow gitu ya kan. Mau nikah ya nikah, mau enggak ya udah, mau kerja-kerja, mau enggak ya udah. Orang yang hidup gak punya tujuan, hidupnya akan mudah menyerah, akan membosankan, dan akan mudah frustasi. Seperti saudara keluar rumah, gara-gara saudara penat di rumah, saudara ngomong sama istrimu atau istri ngomong sama suamimu, ayo kita keluar yuk cari angin. Nah kalau cari angin ini paling bahaya, bisa masuk angin saudara. Kemana? Yang terajarnya kita keluar dulu deh, sumpek di rumah. Sudah keluar, ada rencana aja, istrimu bisa berubah 7 kali. Apalagi tanpa rencana. Yang ada kok gak cari angin, gak ngilangin penat, yang ada kok berantem. Kalau orang gak punya tujuan, jangan pun perjalanan yang pendek sekitar kompleks. Jangan pun yang jauh maksud saya. Cuma jalan yang pendek di sekitarnya aja kita udah gampang nyerah. Apalagi yang jauh. Ya gak akan bisa pergi terlalu jauh kalau hidupmu tanpa tujuan. Nah kita gak akan bahas tentang cita-cita saudara. Saya akan bahas tentang your life purpose. Apa keinginanmu mau jadi apa. Itu akan change. Selalu berubah dengan waktu. Saya punya in-law. Dia sekolah desain di LA. Pulang-pulang dia sekarang menetap di Singapura jualan keripik. Saudara tahu Irvins kan? That's my in-law. Itu gak sesuai dengan purpose-nya gitu loh. Life purpose-nya. Tapi sesuai dengan godly purpose. Ternyata Tuhan punya rencana yang lebih besar buat dia. Cuman sekedar daripada cuman jadi desainer. Kadang life purpose kita bisa berubah-berubah. It's fine. Kadang kok kepingin apa cita-citanya dari kecil terus tiba-tiba kok gedenya jadi apa. That's fine. Yang paling penting yang kita mau bahas hari ini adalah godly purpose. Purpose-nya Tuhan, calling-nya Tuhan. Apa sih itu? Menyatakan pribadinya dalam hidup kita dengan menjadi saksi. Dengan melayani, dengan menjadi saksi. Makanya kalau kita nggak punya rencana untuk melayani, kalau saya bilang melayani bukan berarti saudara langsung daftar di gereja ini untuk melayani jadi asyir, jadi pemusik, jadi apa. No, melayani tidak selalu harus ada di gereja. Malahan pelayanan yang lebih hebat dan lebih penting itu di luar gereja. Karena di gereja cuma 1 hari dalam 7 hari. Cuma 1 minggu aja, 1 hari minggu. Tapi di luar gereja, engkau ada 7 hari yang engkau bisa lakukan. Engkau bisa melayani, menjadi saksi sebagai anak buah, sebagai pimpinan, sebagai pengusaha, sebagai profesional. Sebagai apapun yang Tuhan tempatkan dalam hidupmu saat ini, engkau bisa melayani dan menjadi saksi di tempat itu. Dan jangan pernah pikir, Tuhan cuma hal sepele. Kalau saudara kita mau belajar, Tuhan itu suka banget memakai hal-hal yang sepele. Maka itu dia bilang, setialah dalam perkara yang kecil, maka engkau akan diberikan perkara yang lebih besar. Tuhan tuh suka banget pakai hal yang kecil, hal yang sepele. Cuman kita aja, seringkali kalau mau disuruh apa-apa, maunya langsung gede. Aku gak punya talenta, aku gak punya jabatan, aku gak punya modal, aku gak punya ini, gak punya itu. Bagaimana? Saudara, dia bisa pakai apa saja. Kalau manusia gak ada yang mau dipakai, dia bilang, Bible bilang, batu aja dia bisa pakai.
Jangan sampai manusia yang hidup, yang serupa dan segambar dia, dengan dia, nggak tahu purpose-nya, sampai batu yang nggak punya nyawa aja dia bisa pakai jadi purpose-nya dia. Kita akan proof kalau dia bisa pakai batu. Saudara, yang paling penting, ada satu pertanyaan kita harus bisa jawab. Apa itu? Why we do what we do? Why we do what we do? Kenapa sih kita ini ngelakuin yang kita lakuin sekarang? Kenapa saudara jadi profesional? Kenapa saudara jadi pegawai? Kenapa saudara jadi businessman? Kenapa saudara jadi pelayan Tuhan? Kenapa saudara jadi dokter, jadi engineer? Kenapa? Kenapa sih saya melayani hari ini? Ya selain saya dijadwal. Tapi tidak dijadwal di tempat ini, saya tetap akan melayani. Kalau nggak ada jadwal pun, saya tetap akan melayani. Karena jawaban saya why, kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan ini bukan karena saya dijadwal saja. Mimbar ini tidak akan membatasi purpose Tuhan dalam hidup saya. Saya di tempat kerja, saya di bisnis saya di restoran saya tetap melayani. Saya kalau lihat ada tamu yang kenal, ada customer yang Christian, yang berdoa waktu dia ulang tahun merayakan sesuatu, I will offer to pray for them. Sampai mereka bilang, oh hamba Tuhan ya. Kalau nggak kenal. Ya kita semua hamba Tuhan melayani. Bu, mau saya doakan. Saudara, seorang ibu tadi saya bersaksi. It's long time ago. Dia hanya seorang penjual bubur. Jual bubur. Kalau saudara mungkin jual bubur. Aku bisa apa pak? Gak ada yang nganggap aku gak bisa apa-apa. Aku cuma bisa masak bubur. Tapi karena saking dia talentednya masak bubur, dia setia. Sampai buburnya mungkin jadi enak dan disukai oleh keluarga cendana. Jadi langganan Ibu Tin Soeharto setiap kali ada acara dia pasti dipanggil. Suatu saat Ibu Tin tanya, kamu butuh apa? What can I do for you? Dia bilang, gak butuh apa-apa sih. Butuh modal mungkin apa? Enggak sih Bu. Humble. Akhirnya ditanya terus dia bilang gini Bu, pendeta saya di Bali lagi bangun gereja, terus ada kompleks perumahan, tapi izinnya nggak bisa karena susah, nggak keluar. Oke saya bantu, tentu zaman itu, ya. Kalau Ibu Tin yang kasih, nggak mungkin nggak, bisa dan keluar. Dan gereja itu adalah GBI Rock under Pastor Timotius Arifin. Itu gereja yang gede di Bali, izin bisa keluar, bukan karena jenderal, bukan karena konglomerat jemaatnya. Tapi hanya gara seorang ibu yang sederhana berjualan bubur. Next time kalau engkau mau remehkan Tuhan dalam hidupmu, Mbak, saya gak remehkan Tuhan. No, waktu engkau bilang, aku gak punya apa-apa, aku gak bisa apa-apa, itu engkau sedang meremehkan Tuhan. Next time pikir lagi, aku gak punya pendidikan kayak temanku, aku gak punya kenalan kayak temanku. No, Tuhan kita terlalu besar dibanding dengan kenalanmu. I have a dream to open my own restaurant. Dan saya mau punya restoran yang bagus, yang benar-benar serius. Masalah keinginan saya besar, modal saya nggak ada. Modal saya cuma dengkul. Suatu saat saya teringat teman saya pelayanan di gereja, is a very successful businessman, Dia hedge fund, dia pegang banyak uang orang-orang penting di negara ini. Suatu saat saya ingat dia, saya cuma telepon aja. Saya WhatsApp actually. Pak, mau nggak buka restoran? Dia tahu istri saya sudah lama malang melintang di F&B. Dia bilang, oke, let's meet. Kita ketemu di Asta, kita minum kopi, ngobrol, singkat cerita. Long story short, ada 9 shareholder terkumpul. Dan saya cuma kenal 1. Yang amazing lagi, mereka store duit semua by WhatsApp. Sebagian besar gak pernah tatap muka. Karena kenal 1 orang dan 1 orang menjamin dan semuanya oke. Dengan modal yang besar, buat mereka kecil, buat saya besar banget. Kalau engkau pikir dengan logik, gak make sense. Banyak hal yang gak make sense kalau engkau pikir dengan kekuatanmu.
Tapi kalau kita live in His purpose, engkau nggak sedang mengandalkan kekuatanmu, tapi engkau sedang mengandalkan kekuatannya. So, next time kalau mau limit Tuhan punya kuasa, coba kita renungkan lagi. Di dalam purpose itu pasti ada passion. Saudara, kalau sesuatu nggak ada tujuannya, pasti gampang nyerah. Saudara ke gym olahraga, pasti ada tujuannya toh. Tujuannya apa? Oh Pak, saya sih nggak ada tujuan Pak, saya dipaksa istri saya supaya kurus. Saya ke gym ya cuman ikut-ikutan aja. Kalau kayak orang main pedal aja kan ikut-ikutan begitu ya kan. Ya nggak heran kok cuman baru di treadmill 5 menit udah capek, udah capek ah. Engkau angkat-angkat, berat ah. Apalagi kalau di sebelah gymmu jualan bakmi. Ya kan? Ini kejadian benar saudara. Saya yang tahu purpose saja loh. Saya tahu kalau angkat beban itu untuk apa. Saya tahu kalau kardio itu untuk apa. Saya tahu kalau ke gym udah bayar mahal-mahal. Purpose-nya apa. Saya tahu loh. Itu aja masih bisa capek. Tiba-tiba saya menghilang. Istri saya nyari. Kamu di mana ya? Padahal gymnya kecil. Dia pikir saya di restroom. Saya bilang, saya kecapean hari ini. Capek banget. Di mana kamu? Sebelah. Ngapain? Makan. So, engkau akan gampang menyerah dan engkau akan detour. Engkau akan pindah jalur, gampang terpengaruh. Saudara, when purpose is not known, abuse is inevitable. Ketika tujuan itu kita nggak miliki, maka akan terjadi penyalahgunaan. Saya punya waktu, saya punya kesehatan, saya punya strength untuk saya bisa nge-gym. Tapi karena purpose saya nggak strong, saya menyalahgunakan waktu itu untuk makan. Orang punya jabatan, punya kekayaan, punya pengaruh, punya kedudukan, punya ketenaran, punya banyak followers. Tapi engkau nggak tahu purpose, you will abuse that opportunity. Engkau lupa kalau engkau itu God steward. Engkau lupa kalau engkau itu cuma pengelola kerajaan. Engkau pikir ini semua ada karena aku terkenal, karena aku hebat, karena aku bisa, karena aku entitled. Tuhan paling gak suka sama orang yang entitled. Orang yang merasa dirinya layak mendapatkan semuanya itu. Enggak, kalau engkau diangkat lebih daripada yang lain, itu Tuhan mau engkau lakukan sesuatu dari kelebihanmu itu. Entah itu kepandaian, entah itu jabatan, entah itu pangkat di government, entah itu kedudukan di your company, kekayaan. Tuhan mau engkau melakukan sesuatu di situ. Do not abuse kesempatan itu. Abuse itu dari kata abnormal use. Jadi memakai secara abnormal yang seharusnya dipakai secara benar, nggak dipakai secara benar. Makanya terjadi corruption, terjadi penyimpangan, terjadi penyelewengan. Saya sampai kadang heran, apa ya harus ya kalau kaya itu nyeleweng gitu ya? Karena saya punya Christian, saya punya banyak teman yang very successful. Tapi kenapa ya harus punya affair gitu loh. Jadi kalau orang-orang yang gak punya affair itu mungkin bukan karena dia kudus. Kadang-kala saya berpikir seperti itu. Mungkin karena dia gak mampu untuk punya affair. Apa harus kaya harus punya affair gitu ya? Apa harus hebat terus sombong gitu ya? Apa harus punya kekuasaan, punya kedudukan, terus kalau ke tempat, ke restoran, ke mall, kemana, ke toko harus diperhatikan, kalau enggak marah begitu. Lu gak tahu ya siapa gua? Saya pernah jumpain customer satu. Wah kalau di sosial media terkenal dia fotonya sama pendeta semua. They are very successful family. Very successful family. Tapi ketika saya meet in person, beneran kayak suweton. Serius. Kalau saya sebut, saudara pasti tahu. Grupnya. So nggak jamin kan yang di sosial media. Karena Tuhan bilang begini. Dalam Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat postinganmu yang baik dan memuliakan namamu. Gitu ya? Enggak.
Hah? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan apa? Bapamu yang di surga. Through you, melalui engkau, orang bisa bilang, ternyata Tuhan Yesus itu baik ya. Ternyata gini ya orang Kristen ya. Memang beda ya orang Kristen ya. Kita itu punya tugas menjaga image-nya Tuhan. Kita diciptakan sesuai dan segambar dengan image-nya, supaya kita bisa menjaga image-nya. Kok malah kita yang jaim? Kita jaga image kita. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Maksudnya bukan menyamai Tuhan. Tapi kita harus mirip karakternya dengan Tuhan. Tapi kita salah translate. Kita sering lost in translation. Kita bilang serupa dan segambar dengan Tuhan. Oh berarti aku mau menghukum orang seenaknya. Aku mau berbuat seenaknya. Karena aku punya kuasa. No, bukan itu bos. Bukan. Yang dimaksud di sini karaktermu harus serupa dengan Kristus. Saudara, follow sampai di sini? So makanya, purpose itu predestined. Purpose itu sudah ditentukan. Bible bilang sejak dalam kandungan Tuhan membentuk kita, itu dia sudah tahu kita itu mau dipakai dalam hal apa. Cuman kadang kita nggak langsung lahir, terus langsung kita ke sekolah, terus langsung kita tahu, oh purpose-ku ini. Ada orang yang menemukan purpose-nya lebih awal. Ngerti, oh ya Tuhan panggil aku dalam hal ini. Oh Tuhan mau pakai aku tujuannya begini. Ada yang lebih awal, tapi ada yang mungkin sampai berusia baru dia tahu, oh ternyata Tuhan panggil aku untuk melakukan ini. Tuhan mau panggil aku dalam hal ini. Gak ada yang lebih hebat sih. Gak ada yang lebih hebat karena engkau menemukan purpose-mu lebih cepat, engkau lebih hebat. Enggak. Itu tergantung dengan destination-nya. Your destiny itu tergantung dengan destination-nya. Ada yang jaraknya jauh banget. Ya, of course it takes a long time to discover your purpose. Semakin besar purpose itu, semakin lama tentunya perjalanan itu. Semakin cepat digenapi, berarti Tuhan juga mau engkau melakukan sesuatu yang lebih cepat. So, nggak usah compare dengan orang lain. Dia kok berhasil cepat ya? Dia kok udah terkenal cepat ya? Dia baru mulai, udah langsung melejit ya? No. Tiap orang punya waktu, timetable-nya masing-masing. Jangan lihat Kronos. Ini Kronos. Lihat Kairos. Kairos itu waktunya Tuhan. KFC berhasil umur 65 tahun. Di Amerika ada namanya Chick-fil-A. Kalau engkau pernah ke Amerika, terutama di East Coast, banyak biasa Chick-fil-A. Itu terkenal banget. Itu revenue-nya bisa mengalahkan McDonald. Chick-fil-A dia nggak punya slogan we have the best chicken burger atau apa, enggak. Slogannya simple. Dia bilang don't find Chick-fil-A on Sunday. Ini kan geblek kan. Restoran fast food nggak buka hari Minggu. Itu revenue-nya hilang banyak gitu. Tapi pendirinya tuh begitu cinta Tuhan, saya nggak ngomong saudara nggak boleh bisnis hari Minggu, nggak. Cuman ini dia mungkin dia punya komitmen sendiri. Dia bilang nggak, tutup. Karena yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Dan benar, revenue-nya selalu tinggi, dia selalu memimpin keuntungan di dalam bisnis fast food. Dan semua orang tahu, bukan karena chicken burgernya, semua orang tahu ini keluarga Truett Cathy. Dia berhasil sekitar umur 67 tahun baru Chick-fil-A buka banyak cabang. Adalah orang yang benar-benar cinta Tuhan. Gak ada hubungannya burgers, chicken sandwich dengan Tuhan, gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya burger dengan Tuhan, gak ada hubungannya. Tapi setiap bungkus in and out ada ayatnya di situ. Saya nggak bilang saudara suruh kasih ayat di kantonganmu, terutama kalau you bisnis di Indonesia. You have to use your wisdom tuh. Tetapi my point adalah apapun pekerjaanmu dan posisimu saat ini, pastikan bukan dengan apa acting, dengan apa namanya settingan, bukan, dengan nature, secara alami pastikan orang bisa melihat kasih Yesus dalam hidupmu.
then itu artinya engkau menghidupi purpose-nya Tuhan. Makanya banyak orang yang cuma repetition. Lahir, sekolah, kerja, kawin, punya anak, tua, mati. Diulangi terus over the generation. Makanya generasi stres melahirkan generasi stres, menghasilkan generasi depres. Karena gak ada purpose. Tapi kalau kau ada purpose, sekalipun ini short, 35 years. Tuhan Yesus, dia mempengaruhi dunia sampai hari ini. So, jangan lihat kronosmu, lihat kairosmu. Efesus 2 ayat 10. Kenapa purpose itu sudah ditentukan, baru kita temukan. Dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan yang baik, purpose. Godly purpose. Yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Predestined. Sudah didetermine. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sudah Tuhan tentukan sebelumnya, disiapkan sebelumnya, supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik, dan dia mau kita menemukan dan melakukan pekerjaan itu di dalam Yesus. So, your life itu akan jadi meaningful, punya arti. Sekaya apapun engkau, kalau hidupmu gak ada artinya, kosong. Ada orang bilang, uang gak bisa membahagiakan. Ya kalau sedikit katanya. True. Saya setuju. Kalau saya dikasih uang banyak, saya akan lebih bahagia. Kenapa? Karena startnya saya bahagia dulu. Startnya saya punya purpose. Jadi kalau ada semakin banyak uang, saya tahu mau ngapain gitu loh. Tapi ada orang-orang tertentu yang gak tahu. Karena mungkin dia lahir kaya, nikah kaya, semuanya kaya. Jadi kerjaannya tiap hari, dari arisan, ke ulang tahun, ke arisan, ke ulang tahun, ke arisan, terus ke gereja. Mungkin branded dari atas sampai bawah. Ya kan? Nggak salah ibu-ibu, nggak salah, sorry. Saya nggak menyinggung, cuma nabrak. Nggak salah. Kalau engkau punya meaning dalam hidupmu, tapi kalau enggak, engkau akan stres. Dan orang stres itu apa tadi? Abuse of power. Dia kan abuse. Jadi instead of dia bisa melayani, dia bisa giving, dia bisa involve di dalam gereja, di dalam mungkin banyak hal. Karena dia udah gak ada kerjaan, tiap hari kerjaannya begitu. Akhirnya apa yang dilakuin? Suaminya terus yang diteror. Suaminya terus yang dicurigain. Gosipin temennya. Itu bukan tujuan Tuhan menciptakan kita, dan tentu bukan tujuan Tuhan untuk membuat kita memiliki yang lebih dari orang lain. So kalau hari ini ada yang merasa hidupnya kosong, ada yang merasa gue kayaknya bosen banget deh. Coba saudara renungkan firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Ini bukan satu kebetulan. Kenapa hidupmu kosong? Karena gak ada tujuan. Karena gak ada value-nya. Karena gak ada meaning-nya. Suatu saat ketika Yakub mau menikah, dia ada tujuan, dia mau menikah. Papanya bilang kamu gak boleh menikah dari bangsa lain. Kamu menikah dari bangsa-bangsa ini saja yang kamu boleh menikah. Dia mau perjalanan ke kerabat daripada ibunya, dia mau menikah dengan Rahel. Dalam perjalanan mulai gelap, dia lelah. Dia cari tempat untuk tidur. Dan waktu dia tidur, ya gak ada bantal. Dia cari batu, dia buat alas kepala, dan dia tidur di situ. Saya nggak tahu orang bisa tidur dengan alas batu itu gimana. Saya nggak tahu. Karena saya pakai bantal, udah cari bantal itu very spesifik, masih aja salah leher. Dia tidur pakai batu. Makanya orang dulu itu sakti-sakti ya. But anyway, dalam Kejadian 28, ketika Yakub di Betel, dia bangun dari tidurnya berkata, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Tidak lain adalah rumah Allah atau bait Elohim. Inilah pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dia pakai sebagai alas kepala. Batu yang sama
Dia gunakan sebagai altar, dia dirikan sebuah tugu, dan dia menuang minyak di atasnya sebagai altar penyembahan kepada Tuhan. Kadangkala kita punya purpose, kita punya destination. Untuk hal ini Yakub dia mau menikah. Dia mau melakukan perjalanan jauh. Saudara punya your own life journey. Kadangkala engkau lelah, engkau butuh istirahat. Kadangkala hari nggak selalu terang. Kadangkala ada masa-masa yang gelap dan engkau harus istirahat. Dan kadang kita mau istirahat, kita capek, kita mau healing, kita mau apa, kita mau cari tempat yang nyaman, tapi kita nggak mampu, kita nggak bisa, kita nggak ada. Mungkin uang ada, kesempatan nggak ada. Mungkin kesempatan ada, uang nggak ada. Apapun itu. Yang tersedia mungkin cuma batu yang keras. Kenyataan hidupmu yang keras. Mau istirahat, malam nggak bisa tidur. Mau melepas lelah, malah aku dikhianati, malah aku disakiti, malah aku dirugikan, malah aku ditikung sama temanku sendiri. Apapun itu terjadi. Akhirnya memaksa engkau untuk istirahat di atas batu. Pain, suffering. Tapi perhatikan, batu yang sama yang membuat sakit, itu juga merupakan batu yang dipakai menjadi altar penyembahan. Tuhan tidak akan jauh-jauh memakai masalahmu, pergumulanmu, rasa sakitmu sebagai penyembahanmu. Tadi kita nyanyi lagu praise gitu kan. Praise the Lord. Itu kalau kita diberkati kita gampang ngomong praise the Lord. Kan susah waktu kita bergumul kita ngomong praise the Lord. Tapi justru waktu kita bergumul, kalau engkau benar-benar tahu, engkau benar-benar kenal Tuhanmu, justru di dalam air matamu itu adalah penyembahan yang paling murni. Di tengah-tengah badai engkau angkat tangan Tuhan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah kesendirian engkau ditinggalkan semua orang. Engkau worship dia, engkau doa kepada dia. Itu true worship. Worship itu bukan song, bukan lagu, bukan apa. Worship itu adalah sikap hati. Maka itu kita harus reposition hidup kita. Kalau hari ini kita sedang mengalami kegalauan, stres yang berkepanjangan, kita nggak tahu mau ngapain, kita nggak tahu tahun depan, kita stres, takut terus, ubah fokusmu. Mungkin karena engkau selama ini fokus kepada dirimu, sehingga engkau fokus kepada masa depanmu, dan engkau menjadi takut. Coba rubah fokusmu, fokus kepada Tuhan, engkau akan menemukan bahwa Tuhan punya masa depanmu. Kalau kita fokus kepada Tuhan dan kita kenal dia, kita pasti tahu dia yang memegang masa depanmu. Kalau kita fokus kepada Tuhan dan kita tahu dia yang memegang masa depanmu, maka engkau tidak akan takut lagi. Change your focus. Bagaimana sih mengetahui purpose kita? Purpose kita itu tidak jauh-jauh dari talenta kita. Talent dengan passion itu beda loh ya. Kalau talent itu sudah pre-install. Dari sononya udah diinstal sama Tuhan, setiap kita itu punya talenta masing-masing. Dan gak mungkin kalau kita bilang, aku gak punya talenta. Gak mungkin orang diciptain Tuhan tanpa talenta. Coba kita lihat 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap manusia, bukan sebagian manusia. Tiap manusia, kepunyaan Tuhan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Tuhan kasih talenta buat kita ini bukan supaya kita bisa ngetop, dipuji-puji orang, kita curi kemuliaan Tuhan, kita curi posisinya Tuhan, kita abuse kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita diberikan talenta itu untuk melakukan perbuatan baik, pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Dan siapa yang diberikan talenta itu? Tiap-tiap orang. Saya nggak pernah tahu kalau saya punya talenta untuk mengajar firman. Karena setahu saya ini hal yang terakhir saya beberapa minggu lalu ngobrol-ngobrol sama teman bergurau. Saya selalu katakan sampai detik ini saya nggak pernah mikir. Cita-cita semua banyak, hayalan waktu remaja banyak. Cuman satu yang gak pernah keluar dan timbul dari pikiran saya, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Gak ada itu.
Nggak ada. Karena saya dari keluarga pendekar. Dari semuanya nggak kenal Tuhan. Nggak ada. Cita-cita jadi mafia masih ada. Jadi gangster masih ada. Jadi pendeta nggak ada. Karena saya tahu saya nggak mungkin bisa ngomong. Saudara tahu nggak? Saudara percaya nggak percaya? This is the truth. Saya itu demam panggung, saudara. Kalau saudara suruh saya nge-MC di kawinan atau di apa, pasti tremor saya. Ngomongnya ngalor ngidul, saya dulu tuh stutter. Kalau ngomong tet begitu. Tapi begitu saudara taruh saya, kasih mikrofon, suruh ngomong, suruh khotbah. 35 menit ini pergumulan buat saya. Dikasih 2 jam, saya enjoy, saudara. Mau sebanyak apapun orang, saya nggak peduli. Makin banyak, makin semangat saya ngomong. Kenapa? Karena talent saya diberikan Tuhan untuk itu. Nah, engkau harus temukan itu loh. Di mana engkau punya talent, waktu engkau kerjakan, engkau lakukan, engkau enjoy banget. Dan passionate banget. Dan gak peduli dibayar, gak dibayar. Disuruh, gak disuruh. Pokoknya gue enjoy. Nah, biasanya Tuhan gak jauh-jauh make engkau dari sana. Temukan itu. Kalau ngikutin passion repot. Gue mau kerja ngikutin passion. Apalagi Gen Z, Gen apa ini sekarang ya udah nih. Ya pokoknya generasi-generasi yang modern lah. Mentalnya beda loh sama kita dulu. Tersinggung dikit keluar, tersinggung dikit keluar. Kalau kita dulu tersinggung, kita terpacu, men. Kita diperiksa kuku dulu, panjang ditok sama guru, pakai penggaris ujungnya lagi. Zaman sekarang, viral. Iya kan? But anyway, jangan mudah menyerah. Kalau passion itu berubah-berubah. Passion kita hari ini apa, besok apa. Zaman COVID, passion kita sepedaan. Brompton. After COVID, passion kita sekarang pedal. Tapi kalau talent nggak berubah. Karena nggak bisa berubah. Itu udah pre-install. Suatu saat di tahun 1900, ada KKR yang dilakukan oleh hamba Tuhan yang nggak terlalu terkenal di North Carolina. KKR tenda begitu. Zaman dulu nggak ada stadium, jadi tenda-tenda dipakai KKR, pindah-pindah kayak sirkus begitu ya. Dia bernama Mordecai Ham. Nah, ada 2 pemuda usia 14 tahunan, dia mau ikut KKR itu. Kepingin ikut KKR itu. Masuk, singkat cerita, cari tempat duduk. Udah terlalu penuh, mungkin datangnya agak telat. Udah gak ada tempat duduk. Udah cari. Akhirnya gak ada tempat duduk, mereka mau keluar. Setelah mau keluar, ada seorang asyir yang melihat itu. Dan asyir ini bilang, not on my watch. Gak boleh orang masuk dari tempat ini, gak boleh keluar. Ada tempat duduk, gak ada tempat duduk, gak boleh keluar. Dia bilang, wait. Dia bilang gitu, tunggu. Saya carikan tempat duduk, suruh geser kanan, suruh geser. Singkat cerita, 2 anak ini duduk. 2 pemuda sekitar 14 tahunan ini duduk. Ikut KKR, menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan sejak itu mereka melayani. 2 anak ini bernama Billy Graham dan Grady Wilson, manajernya. Saudara, bukan Mordecai Ham, preachernya. Bukan Billy Graham. Tapi Tuhan pakai seorang usher yang many of us nggak pernah tahu siapa namanya. Hey usher, you are powerful. Jadi kalau nyalamani orang jangan ogah-ogahan. Semangat. Saya dulu usher nggak cuma begini, saudara. Kita sewa restoran atasnya waktu di Surabaya, ada sekitar 400 tempat duduk. Pagi-pagi datang pakai kaos, bongkar kursi, pasang kursi. Bersih-bersih, pakai baju lagi, salamanin. Pulang, salamanin lagi, buka baju lagi, clean up kursi. Tapi setiap nyalamanin, saya nggak cuma shalom, haleluya, shalom, Tuhan berkati, enggak. Tapi saya selalu shalom kalau saya lihat orang ini kira-kira butuh didoakan atau apa. Saya dalam hati aja. Saya bilang, Tuhan sembuhkan dia, Tuhan berkati dia. Dalam hati. Lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan tidak bersungut-sungut. Maka dia akan memakai kita menjadi seperti bintang-bintang di langit. Amin. Seorang asyir, dia sangat pengaruh. Yang kedua, pay attention to your pain and suffering. Tadi saya sudah jelaskan. Karena gak jauh-jauh dari sana. Pergumulan saudara apa sih hari-hari yang membuat engkau menangis, yang membuat engkau sakit. Ini kursi, tadi saya beli ilustrasi kursi ini kalau dia bisa ngomong.
saya dudukin dia akan komplain. Lu nggak ada kursi lain ya, kenapa lu harus duduk sini? Yang tengah itu lu kosong, kenapa lu duduk di sini? Lu tahu, lu berat tahu nggak? 95 kilo saya by the way. Berat banget tahu nggak? Kalau dia bisa ngomong. Tapi dia juga bisa ngomong begini. Thank you ya, udah duduk di gua. Lu nggak duduk di sebelah, padahal sebelahnya kosong. Thank you ya. Tapi gua berat loh. Gak apa-apa duduk di sini Pak. I will proud untuk didudukin. Kenapa? Karena kursi ini diciptakan untuk didudukin. Bukan untuk pajangan. Bayangin kalau gereja sebesar ini kursinya semua buat pajangan. Kan menyedihkan. Tapi kalau gereja sebesar ini semua kursi didudukin. Itu functioning kan? Jadi terserah kursi ini, dia mau hidup sesuai fungsinya atau tidak. Kalau dia mau hidup sesuai fungsinya, yes, dia akan menanggung beban. Mungkin dia akan kotor, mungkin dia akan bau, mungkin dia akan wearing, rusak nantinya, harus diperbaiki. Tapi dia berguna. Like your pain and suffering. Selama ini engkau bilang, kenapa gak dia sih? Kenapa dia kok enak sih? Kenapa kok harus aku? Kenapa kok aku yang beban? Kenapa kok berat? Kenapa kok gue tanggung? Karena Tuhan mau engkau functioning. Tuhan mau engkau berfungsi sebagai mana dia memanggil kita. Yang terakhir, tuh saya habis. As the creator, tanya pencipta, Tuhan apa sih tujuanmu? Berdoa terus sampai kau ketemu. Dalam Yakobus 1 ayat 5 katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang hikmat dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau saudara punya gadgetnya mau dipakai, ya baca manualnya. Kalau gadgetnya ngadet, ya baca manualnya. Kalau ada saudara yang nggak ngerti mana yang tombol mau dipencet, ya baca manualnya. Tapi masalahnya satu, siapa di sini beli gadget pernah baca buku manual? Nggak ada, sama. Kurang kerjaan kan? Kenapa ya? Kalau rusak kita kan sering ke mall. Tinggal ke tokonya aja bilang, tolong dong mas, ini gua pakai selfie kok ngadepnya ke orang terus. Ya pak, ini tinggal dipencet ini supaya balik kameranya. Oh ya, simple. Kan banyak tuh jemaat bukan di NDC, di luar NDC. Ya, banyak yang simpel-simpel tanya, Pak Pendeta boleh nggak sih begini? Boleh nggak sih begini? Padahal sudah tahu lo jawabannya. Cuma jebak pendetanya aja. Ya kan? Kalau buku manual gadget lu nggak baca nggak apa-apa. Tapi ini manual kehidupanmu, manual masa depanmu. Bible, read, baca dan renungkan siang dan malam. Maka perjalananmu akan selalu berhasil dan beruntung. Itu janji firman Tuhan. Amin. Buku manual itu ada part, ada frequent ask and question, ada how to use, ada warning lu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nanti kalau troubleshoot you harus giniin, ada. Dan kadang-kala kita bilang semua sudah aku lakukan Tuhan. Tapi kenapa kok pergumulanku masih aja ada? Ada satu lagi yang come with the buku manual yang paling keren, kartu garansi. Kau sudah lakukan semuanya? Tapi masih having a problem. Kau akan bilang, Tuhan, segala perkara aku dapat tanggung di dalam Kau. Orang janji firman Tuhan yang mengandalkan Dia tidak akan dipermalukan. Itu garansinya Tuhan. Andalkan Tuhan tahun ini, andalkan Tuhan tahun depan, andalkan Tuhan siap tahun. Hidupmu digaransi sama Dia. Amin.